Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Kembali lagi di channel ini. Sejarah masuknya Islam pertama kali ke wilayah Prancis. Setelah sebelumnya kaum muslim berhasil menduduki dan membuka kota Andalusia serta membebaskan penduduknya dari penindasan penguasanya, maka kemudian dakwah Islam melebar hingga ke wilayah Prancis. Yuk ikuti sampai selesai. Prancis dan Eropa di masa dahulu secara umum terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang saling bermusuhan dan saling berperang. Mereka terbiasa dengan peperangan. Pasukan Islam masuk ke wilayah Prancis berlangsung selama lebih dari 40 tahun, mulai dari tahun 98 Hijriah sampai 141 Hijriah. Dimulai dengan Al-Hur bin Abdurrahman As-Saqafi pada tahun 98 sampai 100 Hijriah. Kemudian pasukan As-Samah bin Malik Al-Khawlani pada tahun 100 Hijriah sampai 102 Hijriah. Saat itu umat Islam berhasil menguasai wilayah Narbonne hingga mencapai kota Tolo. Ia berhasil menguasai wilayah Septimania secara keseluruhan dan berdirilah pemerintahan Islam di wilayah tersebut. Setelah itu, ia menjadikan Narbonne sebagai pusat pemerintahan dan pusat kekuatan militer untuk menghadapi serangan orang-orang Galia yang lain. Apa yang dilakukan oleh As-Samah diteruskan oleh Anbasah bin Sahim Al-Kalbi pada tahun 107 dan 110 Hijriah. Anbasah berkuasa pada tahun 103 Hijriah dan ia merupakan orang yang sama dengan As-Samah dalam kesolehan dan kekuatan. Setelah Anbasah wafat, Azrah bin Abdullah Al-Fakhri menggantikannya. Ia membawa kaum muslim kembali menuju Narbonne dan memerintah di sana hingga bulan Rabiul Awal tahun 110 Hijriah. Kalau mempelajari sejarah penaklukan dan pembebasan Andalusia serta Prancis, maka ada satu nama pahlawan besar yang perlu kita kenal, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi. Namanya keren karena dia memang seorang pemimpin yang kuat, tangguh, soleh, dan memiliki semangat untuk mendakwahkan Islam sampai ke wilayah Prancis. Abdurrahman Al-Ghafiqi diangkat menjadi gubernur Andalusia oleh pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 112 Hijriah hingga nanti 2 tahun setelahnya, yaitu 114 Hijriah, Abdurrahman Al-Ghafiqi mulai menggerakkan pasukannya untuk menaklukkan dan mendakwahkan Islam ke wilayah Prancis. Maka dia membawa pasukannya melewati lembah, sungai, dan hutan yang sangat dingin di Prancis. Ketika mereka sampai di salah satu wilayah, dikejutkan dengan jumlah besar dari pasukan Frank atau orang-orang Prancis untuk menyambut kedatangan Islam, kedatangan kaum muslim dengan perang. Jadilah perang yang sangat besar, perang yang sangat dahsyat, dalam sejarah dikenal dengan perang Balad Syuhada. Balad adalah sebuah daerah 20 km di selatan Poitiers, melewati jalan-jalan terus utara dan dekat dengan wilayah Rumania. Pada akhir bulan Sya'ban tahun 114 Hijriah bertepatan dengan Oktober 732 Masehi, terjadilah sebuah pertempuran besar di wilayah tersebut. Sebuah peperangan yang terjadi antara kaum muslim dan orang-orang Frank. Orang-orang barat mengenal perang ini dengan The Battle of Tours atau yang kemudian dikenal dengan Mosais Bataille. Di antara indikator yang menunjukkan besarnya perang ini adalah perang terjadi selama 8 hari. Padahal ini adalah perang terbuka, bukan gerilya, dan ini adalah perang kolosal, bukan perang modern yang berlangsung dengan jarak jauh. Balad Syuhada adalah perang di mana pedang-pedang saling bertemu, panah dan tombak bertebangan menghujam sasarannya. Saat itu kesabaran kaum muslim benar-benar diuji. Demikian pula dengan niat jihad dan mental mereka. Orang-orang Frank dan Nasrani dari Jerman, Hungaria, dan Rumania bersatu menghadapi Abdurrahman Al-Ghafiqi dan pasukannya. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan kaum muslim dan Abdurrahman Al-Ghafiqi
gugur dalam peperangan ini, dihujam oleh anak panah, ia syahid di jalan Allah, mendapatkan kemuliaan, gugur di medan jihad. Karena banyaknya umat Islam yang gugur dalam perang ini, maka ia dinamakan balad syuhada. Pada malam hari saat perang berhenti, kaum muslimin kembali ke daerah mereka di Septimania. Perang ini adalah perang terbesar antara umat Islam dan Nasrani Eropa. Bahkan ada yang mengatakan antara dunia timur dan barat. Kekalahan yang diderita oleh umat Islam di Balad menjadi penyebab perkembangan Islam di Eropa terhambat. Allah menunda kemenangan untuk kaum muslim, tapi nanti sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menjanjikan kepada kita satu, takluk dan terbebasnya Konstantinopel sehingga ada di wilayah Islam. Kemudian yang kedua yaitu terbebasnya, terbukanya kota Roma, Vatikan, Italia, sehingga penduduknya nanti akan masuk ke dalam agama Islam. Kapan itu terjadi? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Allah ingin melihat niat dan tekad kita untuk terus mendakwahkan Islam. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalau suka silakan like, kalau bermanfaat silakan share, dan terima kasih sudah mau subscribe. Assalamualaikum.